Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kumalasari, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Di sini saya akan memaparkan tentang demonstrasi konstekstual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lia dan Bu Meti. Selamat pagi Bu Mala. Oh nggih Bu, saya kesini tuh saya mau curhat Bu. Monggo, ada yang bisa saya bantu? Gini Bu, saya mau cerita dulu ini. Nggih. Di kelas saya tuh ada beberapa anak kinestetik, 5 anak kinestetik. Tapi yang keempat ini sudah bisa saya handle untuk kinestetiknya. Tapi ada satu anak ini yang kalau menurut saya ini super. Dia tuh susah diatur. Setiap saya memberikan tugas sama dia itu dia pasti keluyuran, lari-lari ke sana kemari dan mengganggu temannya. Jika saya beri perlakuan yang berbeda, seumpamanya saya bilang kamu harus diam gini ya, dia pasti akan bawel juga. Terus laki ya Bu, laki. Jika saya kasih tugas yang berbeda dengan temannya, contohnya saya kasih tugas yang beda, saya tambah sama dia 15, teman-teman 10 karena kan dia cepat selesai Bu mengerjakannya. Nah, itu nanti dia juga ada protes, kok Bu Mala gak gimana ya, Bu Mala kok pilih kasih teman-teman 10 saya 15. Nah, menurut jenengan tuh saya harus gimana ini Bu untuk mengatasi anak kinestetik yang susah dikontrol? Itu ngapunten nggih. Iya. Itu kelas berapa, Bu? Kelas 5 Bu, saya pegang kelas 5. Oh, kelas 5. Kelas rawan itu, Bu. Iya. Ada yang sudah puber, ada yang belum. Iya. Itu butuh perhatian. Itu kinestetiknya lari-lari itu dalam ruangan itu ke luar. Iya, di dalam ruangan. Jika dia sudah selesai mengerjakan, entah itu jawabannya benar atau salah, pokoknya dia tuh nggak kerasan duduk. Jadi cepet-cepetan dia mengerjakan, selesai keliling kelas, ganggu temannya. Nggih. Tapi sebetulnya dia itu pinter ya. Soalnya kan cepet-cepet dia itu disian ya. Oh, Tapi nggak itu- mesti Bu, nggak mesti. Pokoknya dia tuh nggak kerasan. Entah itu jawabannya benar atau salah, penting dia ndang cepet selesai, ndang jalan-jalan. Oh, gitu ya. Dia susah duduk. Padahal tempat duduknya dia itu sudah saya taruh depan meja saya loh. Dengan harapan dia itu bisa tenang, bisa fokus mengerjakan. Tapi ternyata saya salah gitu. Beri pendekatan aja, Bu. Diberi pendekatan. Pendekatan yang seperti apa Bu? Kalau pendekatan itu kita ajak bicara, ngobrol dari hati ke hati dulu. Maunya gimana? Terus pelajarannya kenapa harus lari-lari seperti itu? Kalau sudah selesai kenapa? Apakah dia itu merasa bosan atau apa? Atau dikasih kegiatan, misalnya kegiatan dengan bermain tambahannya itu gimana itu, Bu? Bentar Bu, ini saya mau curhat lagi. Dulu pernah sih Bu, saya sebelum waktu jam istirahat itu saya minta dia sebentar, saya tanya dia, sini atau kamu, saya pengen tanya loh, sebenarnya kamu itu kenapa toh kok? Kan 2 tahun Bu saya ajar dia tuh, dulu kelas 4, sekarang naik kelas 5 saya lagi. Apa kamu itu bosen saya ajar terus? Kok kamu tuh sikapnya seperti ini dari kelas 4 nggak berubah-ubah? Iya. Kamu pengen saya yang seperti apa? Kamu pengen saya yang jahat? Pengen saya yang seperti apa? Biar kamu itu biar fokus gitu loh sama pembelajaran. Dan dia tuh jawabnya cuma cengengesan, terus dia, alah Bu aku selak jajan. Itu jawabannya dia. Itu satu pelajaran itu, Bu? Enggak Iya, semua. semua pelajaran seperti itu. Ya memang anaknya kayak Hiperaktif. kinestetik. Ya memang kalau kita lihat tuh, kalau kinestetik itu kan kemampuan gerak tubuhnya anak itu yang paling aktif doh itu. Nah, gimana kalau misalkan kita kasih kayak bermain peran seperti itu, role play, karena dia kan memang sukanya kan berlari-larian, aktivitas di luar, outdoor activity, terus kemudian pokoknya segala aktivitas yang memerlukan gerak. Misalkan olahraga. Kalau olahraga kan bukan kita gitu ya. Itu kita bermain peran saja, bermain peran, atau kita buat apa ya namanya, kayak apa, role play seperti itu. Jadi anak-anak ini selalu terlibat dalam gerak, atau bisa juga dengan observasi. Nah, observasi misalkan kalau Bu Mala kelas 5 kan
itu ada magnet, ada cahaya gitu. Iya, sifat-sifat cahaya itu nanti kita buat apa namanya, buat percobaan observasi itu, anak itu akan senang. Oh ini toh, oh ini gini toh. Nah, dia senang juga dengan menulis kan. Kalau saya amati anak kinestetik tuh senang dengan menulis dan juga senang dengan kegiatan. Nah, mungkin dengan percobaan itu terus dia sambil menulis. Iya Bu, nanti kan ini kelas 5 IPAS tuh ada materi sifat-sifat cahaya. Nanti coba saya akan buat percobaan sederhana tentang sifat-sifat cahaya, bisa saya terapkan ke anak kinestetik tersebut. Iya. Itu aja Bu, sebelumnya dibuat kelompok aja dulu. Iya, saya sudah membuat kelompok anak berdasarkan gaya belajarnya Bu, ada yang visual, kinestetik sama auditory. Nah, saya itu sudah mengelompokkan dia sama anak-anak kinestetik sebenarnya. Yang keempat ini sudah bisa saya handle. Yang satu itu minta ampun saya. Saya sudah pernah tanya ke teman-teman, saya sudah coba kolaborasi sama guru agama, guru bahasa Inggris sama guru PJOK. Kalau guru PJOK mah kan di luar, tidak di kelas. Nah, untuk mungkin yang sama orang tua Bu. Nah ini yang belum saya lakukan itu orang tua. ya bimbingan sama orang tua ini belum. Bimbingan sama orang tua itu mungkin dengan memanggil salah satu orang tua waktu pulang sekolah itu Bu, mungkin diajak bicara dari hati ke hati, mungkin bisa terbuka. Kalau di rumah cari perhatian itu Bu, mungkin juga. Iya, mungkin cari perhatian di rumah kan terkekang. Terus cari perhatian belajar di sekolahan itu bisa. Bener seperti itu. Pernah sih Bu, saya tanya ke teman-teman yang tetangga sama dia, katanya ibunya itu kan bekerja, bapaknya juga bekerja, pulang-pulang sore, mungkin kurang perhatian dari orang tua, karena orang tua pun capek, terus gak memperhatikan anaknya, ngoten gitu. Ya memang kalau kita lihat karena kurang perhatian orang tua, yuk kita juga kasihan juga terhadap anaknya gitu. Masa arek iki terus belajarnya bagaimana? Makanya dia mencari perhatian di sekolah. Atau ditambah dengan field trip, yaitu apa ya, kayak perjalanan lapangan, kita menyentuh langsung. Seperti misalnya kita ajak jalan-jalan ke sekitar sekolah, misalnya dengan menyentuh apa namanya, kayak pohon-pohonan kayak gitu. Ini loh fotosintesis itu seperti ini kalau di langsung praktek. Jadi dengan menyentuh bendanya langsung di model seperti itu. Apalagi kadang-kadang kan kalau kelas 5 itu kan sewenang malah dengan study tour itu wes tambah sewenang dengan piknik, terus nyentuh benda-bendanya itu wes malah sewenang sekali kalau anak kelas 5. Ya mungkin itu, atau ditambah dengan misalkan apa, tambahan pelajaran 15 menit belajar ya, atau waktu istirahat 15 menit belajar, 15 menit untuk jajan, seperti itu. Bisa juga. Mungkin Bu Meti, pripun Bu Meti? Kalau saya yaitu Bu, setuju dengan Bu Lia dengan menambahkan jam pelajaran, dan yang satu lagi itu panggilan orang tua. Bukan panggilan secara langsung kita tapi kita ajak bicara dari hati gitu orang tuanya. Gini Bu, dari saran jenengan yang tambah belajar tadi, mohon maaf nih Bu, bukannya saya ini tidak setuju, tapi saya sudah pernah melakukan saat jam istirahat, dan hasilnya dia itu cepet-cepet lari, gak peduli dengan saya, karena dia kepingin jajan. Nah itu solusinya gimana Bu? Pengen cepet. Kalau saya itu kita ajak dulu Bu bicara itu. Yang penting kita ajak bicara dengan cara dibelai, dengan cara mungkin diajak bicara seperti ini kurang. Kita ajak bicara, kita posisikan diri kita sebagai orang tuanya atau kakaknya yang bisa empati itu. Insya Allah dia juga luluh, artinya juga oh aku ada perhatian ya dari bu guru ini. Ternyata bu guru ini nggak jahat. Bu guru ini bisa diajak bestian sama aku lah gitu, mungkin seperti itu. Atau ditambah dengan menggali kenapa toh dia kok bisa seperti itu, ya tadi dengan 15 menit itu kita terapkan seperti ini. Cang Ganteng, siapa namanya, misalkan Putra, saya pengen lo bermain sama kamu, Bu Mala pengen lo bermain sama kamu kok pelajar bermainnya kok pinter-pinter nek tak dirayu dulu. Terus apa toh, kamu pengen belajar apa? Ya, ketika kita belajar loh, bermain sama Putra itu tadi sambil Put, kamu kok senengannya kok seperti ini, kenapa toh Put? Wes, padahal kamu ini wes ganteng, pinter, kok yujek ngene iki jane lapo toh Put? Nah, kita berikan reward dulu, terus kemudian baru kita masuk ke permasalahannya. Terus dia akhirnya
gini loh Bu, malah aku sebetulnya yo gak pengen gitu lah, tapi orang tua aku loh gak pernah lah. Itu kan akhirnya muncul anaknya. Kalau dia sudah ngomong muncul, akhirnya kita bisa masuk ke dalam dia peran kita sebagai apa, misalkan sebagai orang tua, karena dia curhatnya orang tua kita itu seperti ini. Nah akhirnya kita menjadikanlah orang tua. Jadi permasalahan dia kita bisa menjadi solusinya dia. Nah mari ibuku loh Bu nggak pernah belajari. Oh ibumu nggak pernah belajar. Oh misalkan ibumu kalau seperti ini kamu senang apa enggak? Yo senang Bu lah. Jadi seperti itu. Mungkin dengan pendekatan anak seperti itu, mungkin anak akan terbuka dengan kita toh. Akhirnya kita bisa menemukan solusinya itu. Mungkin juga bisa seperti itu. Betul sekali Bu, malah seperti itu. Jadi pendekatan dulu dari hati. Berarti yang perlu saya lakukan itu pendekatan dulu ke anak. Kemudian saya tanya kenapa kok seperti ini dengan cara merayu kita dulu. Dengan cara merayu dia agar dia itu mau terbuka dengan kita. Baru nanti kalau kita sudah tahu permasalahannya, kita baru kolaborasi ke orang tuanya. Kita sampaikan ke orang tuanya kesusahannya dia seperti apa. Nanti baru ada tanggapan dari orang tuanya. Orang tuanya biar melakukan apa di rumah, biar dia itu merasa diperhatikan. Nanti baru akan berdampak dia di kegiatan kelas. Utama teman-temannya itu Bu, juga diajak kerjasama juga, bukan dianya sendiri ya. Anak-anak yang kinesetik tadi ya. Itu juga diajak, dirangkul lah, jangan disendirikan lagi. Nanti dia akan menyendiri juga nanti akhirnya. Diajak bareng-bareng lah, kumpul lagi, bermain lagi nanti. Ya. Baik, terima kasih saran dari Bu Lia dan Bu Maki. Semoga nanti bisa saya terapkan di sekolah. Nah, ini sebentar. Saya itu juga pernah kolaborasi Bu sama rekan-rekan guru yang lain seperti bahasa Inggris, kemudian agama itu ya. Dia tuh pernah sempat mogok satu kali nih, dia tuh mogok nggak mau nulis, nggak mau nulis, nggak mau apa, pas pokoknya dia main di bangku, tapi kayaknya itu mungkin dia ada sesuatu, entah itu mungkin apa ya, perasaan yang dia sembunyikan tuh mungkin kayak nggak takut sebenarnya. Tapi saat itu dia bener-bener mogok, dan saya tuh bilang, kamu kenapa hari ini lagi bad mood kah? Terus dia jawab, iya Bu, gitu doang. Saya suruh kasih tugas ya, dia nggak mau. Saya suruh gini ya nggak mau. Pernah sampai saya kasih, kamu nggak jajan, kamu nggak kepengen istirahat, jadi nggak menggeleng toh, kamu sakit gigi. Saya bercanda sama dia, kamu sakit gigi, cuma geleng-geleng toh. Ya wes Bu, tak tinggal, kan jamnya istirahat. Nah kalau dia merajuk, seandainya dia merajuk sekali lagi, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya kasih ini, saya kasih itu, dia nggak mau. Itu kan hanya sekali toh Bu, nggak berulang kali kan, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Tapi tetap dirangkul aja Bu. Wajar ya. Nanti kalau wajar lah. Itu pas posisi kolaborasi apa enggak dengan teman sejawat? Itu pas waktu ada pelajaran agama di pagi. Nah, berarti kemungkinan anak itu bad mood di guru lain. Pas waktu itu saja. Gitu. Jadi enggak masalah Bu Meti, karena memang anak itu kan kadang satu hari bad mood, tapi kalau yang kinestetik kan memang terus. Kalau yang bad mood itu ya mungkin sekali-kali itu mungkin sangunya juga kurang. Sangunya kurang, jadinya agak mogok itu. Guru sejawat yang pertama belum memberikan semua. Mungkin itu. Terima kasih Bu Lia dan Bu Meti. Semoga nanti bisa saya terapkan, saya bisa kolaborasi dengan ke orang tuanya, dengan anak kinestetik itu, dan bisa saya kolaborasi dengan rekan-rekan guru untuk menjadikan mencari solusinya dia bagaimana. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai observer di sini antara coach dan coachee, saya lihat itu tadi permasalahannya sudah cukup bagus. Terus penanganan coach ke coachee itu juga tadi sudah cukup bagus, dan juga pertanyaan coach tadi ke pertanyaan coachee ke coach itu tadi juga sudah dijawab dengan coach dengan gamblang dan juga dengan penuh dengan antusias menjawabnya, bahwa tadi penanganan untuk anak kinestetik berarti pembelajaran di luar, dan coachee akan menerapkan pembelajaran yang disarankan oleh coach. Mungkin itu saja observasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.